teman-teman yang terkasih. Shalom. Saat ini kita akan memulai ibadah pengisian online kita. Teman-teman, mari mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk siap diisi dan disegarkan kembali dengan firman Tuhan. Di tengah kondisi pandemi saat ini, mungkin teman-teman sering merasa bosan, jenuh karena harus di rumah saja. Setiap hari dalam pikiran kita masing-masing, kita sering bertanya, kapan dunia kita ini akan segera pulih? Rasa khawatir, bosan, bahkan takut, mungkin ini yang kita rasakan. Ditambah lagi, kita harus memikirkan kuliah online dan kerja online. Bahkan setiap minggu kita harus beribadah online. Semua harus dilakukan secara online untuk mencegah penularan COVID-19. Di tengah kondisi pandemi saat ini, di tengah rasa khawatir, bosan, jenuh, semoga itu semua tidak menjadi penghalang untuk kita boleh selalu dekat dengan Tuhan. Semoga itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi biarlah itu semua membuat kita semakin memberikan waktu untuk Tuhan. Dengan kita di rumah saja, kita bisa lebih banyak bersekutu dan menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Dan biarlah kita setiap hari boleh semakin berserah kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa di tengah kondisi pandemi saat ini pun, kita tidak sedang berjalan sendiri. Tetapi Tuhan selalu menuntun langkah kita. Kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Setiap hari Tuhan selalu menuntun kita. Dia selalu menyertai kita. Rasa takut, khawatir, bosan, dan setiap pergumulan kita, Dia tahu di sekitar kita. Tuhan adalah pribadi yang mengenal hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Biarlah setiap hari kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dan kasih penyertaan-Nya. Dan biarlah setiap kita tetap tinggal di dalam tetapan kasih-Nya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi seperti rusa yang haus. menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku
Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya yakin dan percaya saudara sadar atau tidak sadar tetap ada dalam lindungan Tuhan. Karena Allah kita setia. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengambil sikap, menyiapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan pendengaran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Lawatlah kami dengan kasih kuasa-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami, puaskanlah jiwa yang dahaga. Jawablah kami dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab di hati kami. Sehingga melalui kebenaran-Mu kembali kami dibangkitkan. Kami mengalami revival dalam hidup kami. Untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Bapa, naungi dan lindungi kami. Di dalam pendengaran kami. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa lain mengganggu kami. Kami pertaruhkan waktu ini kepadamu. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Akulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar serta melakukannya. Amin. Judul ataupun topik firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang wabah. Waktu bersama Allah. Saudaraku, di dalam menghadapi COVID ini, kita harus memiliki tubuh yang sehat. Stamina kuat, antibodi kuat. Dan itu membutuhkan pola makan, gaya hidup. Karena dikatakan bukan saja makanan yang harus diperhatikan, harus penuh dengan nutrisi, vitamin E, vitamin C, harus makan buah, sayur-sayuran. Bukan saja itu, tapi kita juga harus rajin berjemur, dan jam 11, olahraga, tidur jangan larut, karena tubuh kita itu terbatas. Artinya, tubuh ini harus dirawat dan dijaga untuk dapat menghadapi berbagai macam penyakit, bukan COVID saja sebenarnya. Jadi nggak boleh sembarangan makan lagi. Keluar juga nggak boleh sembarangan. Semua harus tertata, teratur. Sehingga ada saat ini dicanangkan pemerintah new normal. Kita sudah tahu artinya itu semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 itu dijelaskan bahwa manusia terdiri dari tubuh jasmani dan tubuh rohani. Bukan saja tubuh jasmani yang harus kita perhatikan, kesehatannya, antibodinya, staminanya, tapi tubuh rohani juga. Tubuh rohani juga butuh makan minum. Tubuh rohani juga butuh refreshing, olahraga. Ada olahraganya. Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Saudara, makan minum yang sehat, karena banyak juga firman Tuhan yang membuat kita bisa kacau hidupnya kalau tidak memiliki pemahaman yang benar. Makanya ada istilah salah berteologi, salah beretika. Hati-hati, di akhir zaman ini banyak pengajar sesat, bahkan menina-bobokkan kita untuk santai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini, ayat 1 sampai 3 menjelaskan tentang kedudukan. Siapa sebenarnya Yesus di sini? Yesus itu berkata, akulah pokok anggur, Bapa-Akulah pengusahanya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Allah kita bukan tiga, Allah kita satu, tapi memiliki peranan yang berbeda. Saudara, di dalam konteks ini, Yesus berkata bahwa dia pokok anggur. Berbicara masalah akulah pokok anggur. Aku adalah aku. Artinya gak ada yang lain. Ego eimi anihu. Tidak ada yang lain. Ini menunjukkan tentang posisi Tuhan Yesus, pengaruh dan kuasanya bagimu dan bagiku.
Dia berkata dia pokok anggur. Pokok anggur gak besar ya. Dialah pokok anggur. Menunjukkan tentang pengaruhnya, fungsinya, kuasanya, keberadaannya terhadap ranting. Karena dijelaskan kita, posisi kita di sini sebagai ranting. Ranting itu ada karena ada pokoknya. Kalau nggak ada pokok, nggak ada ranting. Jadi di sini dia hendak menjelaskan kebergantungan ranting itu terhadap pokok. Kalau rantingnya tidak bergantung, tidak melekat pada rokok, ya pasti tidak ada gunanya. Oleh karena itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari sini kita bisa melihat tentang pengaruh dan kuasa Tuhan mutlak dalam hidup kita. Sebagai orang yang sudah percaya. Kecuali kalau dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Bapa akulah pengusahanya, yang memprakarsai, yang berkarya, yang berkuasa di dalam semuanya. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan? Sehingga dia kembali menyatakan, akulah pokok anggur, Bapakku pengusaha dan kamu rantingnya. Saudara, dia merindukan, dia menghimbau, dia menginginkan, memerintahkan supaya kita tinggal di dalam dia. Dalam ayat 4. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini perintah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita digambarkan seperti ranting di sini. Kalau kita tidak tinggal, tidak melekat, tidak akrab, tidak intim dengan Tuhan, kita terlepas, maka kita tidak mungkin hidup. Tidak mungkin menghasilkan buah. Tujuannya mengapa Tuhan katakan tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, supaya kita berbuah lebat. Supaya hidup kita itu menghasilkan buah. Pokok pohon, satu pohon, kalau dia menghasilkan buah, buah itu tidak dinikmati pohon itu. Tapi dinikmati menjadi berkat bagi orang-orang di luar dirinya. Kita dipanggil keluar dari kegelapan. Yesus datang ke bumi mati untuk kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Supaya orang yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Supaya orang yang percaya kepadanya dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Yang hidup lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga mereka boleh menjadi alat dalam tangan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan katakan tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Tujuannya supaya kita boleh berdampak. Supaya kita boleh kuat. Supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan yang berkuasa. Supaya kita boleh merasakan kuasa kasih Tuhan bekerja dalam diri kita. Sehingga menghasilkan buah. Buah-buah Roh Kudus yang dimasukkan di sini. Hasil kerjasama kita dengan Roh Kudus. Ketaatan kita. Orang yang percaya menerima Yesus, Roh Kudus dimateraikan di hatinya. Roh Kudus memberi pengertian tentang firman. Menginsafkan kita akan dosa. Menyadarkan, menuntun, mengajar kita untuk melakukan firman. Itulah peranannya di dalam. Sehingga kalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka kita bisa menghasilkan buah. Paling tidak ada 5 buah yang mau saya sampaikan kepada saudara. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, memiliki Yesus, dan mau dipimpin oleh Tuhan. Buah yang pertama, buah karakter. Di dalam kitab Galatia, orang-orang yang sudah percaya pasti menghasilkan buah-buah roh. Karakter yang indah, karakter yang manis, karakter yang sedap, karakter yang disukai banyak orang karena dia penuh kasih, karena dia orang pemurah, karena dia bisa mengendalikan dirinya dan peduli kepada orang lain, menjadi berkat. Karakternya diubahkan Tuhan. Itu hanya bisa terjadi kalau kita tinggal di dalam Yesus, kalau kita melekat dengan dia. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah yang kedua, yaitu karir, karya, cara kerja kita, pekerjaan kita, karir kita. Kolose 1:10 akan menghasilkan buah. Artinya hasil pekerjaan kita itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang lain puas bersuka cita menerima hasil kerja kita. Tidak bersungut-sungut. Tetapi mereka boleh melihat, kenapa? Karena kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk perusahaan, bukan untuk dunia. Kita bertanggung jawab untuk Tuhan, sehingga kita nggak mau main-main dalam mengerjakan itu. Itu bisa kita lakukan kalau kita melekat dengan Tuhan. Yang ketiga, kita akan menghasilkan buah. Kolose 1:6 atau Roma 10:1. Menghasilkan, membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang bertobat. Ada orang-orang yang datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Karena mereka melihat Yesus yang ada dalam dirimu. Mereka tertarik. Sehingga kita boleh bercerita kepada mereka, memberitakan Injil. Mereka menjadi percaya. Ada orang yang menjadi percaya. Kalau hidup kita nggak beres memenangkan jiwa, orang lain ngejek. Alah, kau aja nggak beres. Tapi ketika mereka melihat kepribadian kita, cara kerja kita, penyerahan hidup kita. Ketika kita, kalaupun mereka belum menerima, pasti mereka diam. Betul. Roh Kudus akan bekerja di hatinya. Karena Allah mengasihi dia. Lalu dia kembali percaya. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan kepada Tuhan. Yang keempat, Filipi 4:17. Ada buah dari kekayaan kita.
Saudara, di sini bukan karena jumlah yang besar. Seorang perempuan janda itu ketika dia memberikan persembahan kepada Tuhan hanya 2 peser. Ketika murid bertanya, mana yang lebih besar persembahannya daripada orang itu yang memberi banyak-banyak ya, persembahan yang besar-besar. Tapi Tuhan Yesus katakan, janda ini, mereka heran. Kenapa? Sebab apa? Bukan karena jumlah, tetapi hatinya digerakkan untuk memberikan hidupnya. Karena di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Ibu ini, janda ini hanya memiliki 2 peser, itu hanya tidak terus-terusan dia memiliki uang sebesar itu. Tetapi karena dia punya cinta yang besar terhadap Tuhan, dia beri yang terbaik kepada Tuhan. Bagaimana saudara di dalam memberi kepada Tuhan? Kadang-kadang saya heran, baru kita kasih perpuluhan kita sudah mulai ngatur gereja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Bukan karena jumlah berapa banyak, tapi ketaatan kita kepada dorongan yang ada dikasih Tuhan di sini. Bagaimana hati kita melihat gereja, melihat pelayanan, terlebih di COVID ini. Saya kadang-kadang heran. Ya, tidak salah sih. Ketika ada pembagian sembako, foto sana sini, foto sana sini. Tidak harus dipoto, saudara. Berbuat sajalah. Apa yang bisa kau berikan kepada tetanggamu, kepada orang-orang yang kadang-kadang ada orang ke rumah, Bu, mau beli ini. Saya kasih lebih. Wah, datang lagi besok. Itu dor. Gak perlu dikomersialkan, gak perlu ditayang-tayangkan. Berbuat saja. Kenapa? Karena itu dorongan. Kepedulian sosial itu ada. Sehingga kita suka mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Bagaimana gereja, Mbak? Jangan-jangan pendetamu tidak kau lihat, entah nggak makan lagi dia. Banyak orang justru berpikir bahwa pendeta lah yang harus membiayai jemaat. Kalau sudah kaya pendetanya nggak apa-apa. Tapi kalau pendetanya pun di kampung misalnya, para si tua yang rajin mengajari sekolah minggu, kadang-kadang terlalu banyak cakap kita. Supaya jangan kosong perbendaharaanku, kata Tuhan. Ada ini buah di dalam memberi dari kekayaan kita. Makanya bagi saudara yang pencuri, jangan mencuri lagi, bekerja supaya dapat memberi untuk Tuhan. Saudara yang sudah bekerja, kau yakin bahwa pekerjaanmu itu dari Tuhan. Pernahkah kau bayar perpuluhan? Perpuluhan itu milik Tuhan. Perjanjian dari Melkisedek dengan Raja Shalom. Itu sudah menjadi hak Tuhan 1/10 dari penghasilanmu. Itu harus kau persembahkan kepada Tuhan. Dan itu milik Tuhan. Tuhan mau melihat ketaatanmu. Karena dia tidak akan pernah membuat engkau rugi. Tetapi persembahan korban syukur, mari kita perbanyak, saudara. Berilah, maka kamu akan diberi. Saudara, buah yang kelima yang dihasilkan kalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus dalam kita adalah kita mengerti bagaimana beribadah dengan baik di dalam Ibrani 13:15. Bibir kita akan menghasilkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ada begitu banyak orang bernyanyi memuji Tuhan. Gereja-gereja saat ini juga sudah seperti dunia entertainment. Menyanyi bukan lagi untuk Tuhan, tetapi menghibur orang tanpa sadar. Menyanyi itu harus membawa jiwa kepada Tuhan. Makanya gak gampang menjadi seorang MC. Lebih berat juga seorang MC, Master of Ceremony, ataupun pemimpin pujian ketimbang pengkhotbah. Karena dia harus mempersiapkan hati jemaat. Memuji Tuhan, pemain musik memuji Tuhan. Semua memuji Tuhan, penerima tamu. Apapun yang kita kerjakan, ketika kita berkata-kata, bersikap, bertingkah laku, semuanya menjadi kemuliaan bagi nama. Ini buah yang akan dihasilkan jikalau kita melekat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi kalau kita tinggal di dalam Dia? Apa yang terjadi kalau Dia di dalam kita? Bagi orang yang tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam dia, maka dikatakan dia berbuah lebat. Yang tadi buah yang 5 itu. Ini akan bisa 30, 60 sampai 100 kali lipat. Jadi artinya nggak berhenti. Saya sebagai seorang pendeta juga harus terus diubah. Harus berubah, terus evaluasi diri. Saya juga punya banyak kelemahan kekurangan, tapi saya harus berjuang untuk menyelesaikannya. Sebab apa? Bertumbuh ke segala arah. Jadi saudara jangan katakan, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa musik. Sudah kau latih nggak? Tuhan memberikan potensi yang besar bagi kita dan tidak membatasi itu. Tapi mengapa kadang-kadang kita hanya bisa melayani dengan satu talenta? Oh, pokoknya bisa ini. Lebih daripada itu bisa engkau lakukan. Kalau tinggal di dalam Dia, bertumbuh ke segala arah, berbuah lebat. Yang kedua, kalau kita tinggal di dalam Dia dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, kita diberi kesempatan. Mintalah apa saja. Wah, ini yang enak. Minta apa saja. Minta apa saja. Maka kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan. Saya pernah menerima, saya pernah berdoa. Tuhan pertemukan aku dengan orang kaya. Supaya aku memakai kekayaannya. Ini kan doa yang gila. Bukan untuk kepuasan dagingku, tapi karena aku tahu banyak orang kaya nggak tahu menggunakan uangnya. Tetapi aku tahu untuk apa. Dan Tuhan pertemukan. Akhirnya sekolah berdiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan untuk kedagingan memuaskan diri kita. Mintalah maka kamu akan menerima, diberi kesempatan untuk meminta.
Kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka apa yang terjadi? Bukan saja kita berbuah, bukan saja kita diberi welcome terhadap doa-doa kita, tetapi juga dikatakan nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 8 itu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Karena kita ini berbuah. Buah itulah yang menunjukkan apa? Kemuliaan Tuhan. Buah itu hanya terjadi kalau kita punya persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Ya, paling tidak yang 5 dulu. Karakternya diubah, karir, karya, cara kerja, keselamatan, kekayaan kita dan juga kepujian kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus dalam kita, bukan saja itu, kamu adalah muridku. Kita disebut murid. Kita menjadi muridnya Tuhan. Disciple, matetes. Ini diproses sampai pada akhirnya seperti Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Menjadi seperti Kristus. Kristus hidup di dalam aku. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, kalau Yesus tidak tinggal dalam kita dan kita tidak tinggal di dalam Dia, apa yang terjadi? Kamu tidak dapat berbuah. Yang kedua apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Percuma, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti terkekang, nggak bebas, nggak luas, terkungkung. Dia Rasul Paulus di penjara Roma, tapi dari penjara yang pengap, dari penjara yang nggak punya ventilasi, dari penjara yang tidak sehat, makanan tidak sehat, tubuhnya sakit. Tapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia kirim surat ke Filipi dan berkata, bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Dia berdoa karena ada duri dalam dagingnya. Sampai 3 kali dia berdoa gak dijawab Tuhan, gak lemah dia. Kita kadang berdoa gak dijawab Tuhan langsung protes. Sudahlah, gak usah aku melayani. Bukankah aku sudah melayani engkau Tuhan? Emang sudah hebat kali kita bisa nuntut Tuhan ya. Tapi Rasul Paulus 3 kali berdoa supaya duri itu keluar. Gak juga keluar. Tapi dia tetap belajar. Ada hikmat Tuhan bagi dia. Pengertian. Karena Tuhan berkata kepadanya, supaya dia tidak sombong. Jadi dia bersyukur. Justru di dalam kelemahanku aku merasakan kekuatan Tuhan. Ini murid Kristen sejati. Sehingga dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Selama dia hidup penuh dengan penderitaan. Lalu diperhadapkan dengan pilihan. Bagiku mati keuntungan. Tapi kalau disuruh memilih, dia pilih hidup. Mati keuntungan, kalau hidup berarti rugi sebenarnya. Tapi dia pilih itu. Kenapa? Karena dia tahu, sekalipun menderita di muka bumi ini, karena Kristus itu suatu kebahagiaan. Ini kekuatan yang dia terima karena dia melekat dengan Tuhan. Karena dia memiliki waktu bersama Allah dengan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 sarana untuk kita bisa mengadakan waktu bersama Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Yang pertama itu firman. Alkitab ini, Kejadian sampai Wahyu, nggak ada yang lain. Mari membaca Alkitab. Ada pembacaan Alkitab rajin, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, baca secara teratur, atau 3 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru, atau mulai dari kitab Yohanes, lalu balik ke Matius, Markus, Lukas, seterusnya, lalu masuk ke. Kenapa? Karena Tuhan berbicara melalui firman. Kalau kita nggak ada firman Tuhan di hati, bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada kita? Makanya banyak orang berimajinasi, banyak orang berhayal. Banyak orang mulai, aku mimpi, dan mulai mengandalkan mimpi, seakan-akan Tuhan berbicara kepadanya mimpi. Salah. Bahkan banyak orang mulai mengandalkan hamba Tuhan, sehingga menjadikan hamba Tuhan itu seperti Tuhan. Salah lagi. Hamba Tuhan itu penuh kelemahan. Ini firman Tuhan. Mulailah membaca Alkitab, berikan waktumu membaca Alkitab. Yang kedua, mempelajari Alkitab. Yang ketiga, merenungkan. Yang keempat, menghafal. Yang kelima, lakukan. Jadi 5 cara efektif dalam mempelajari Alkitab. Baca, pelajari, renungkan, hafal, lakukan. Sudah ada pembacaan Alkitab nggak cukup. Harus ada mempelajari. Saudara mungkin dalam saat teduhmu ada buku-buku penuntun ya. Boleh-boleh saja. Tapi mulailah belajar menggali semakin dewasa. Kalau kita terus di mamah, lewat air hidup, lewat buku-buku kita dituntun itu anak-anak. Kalau mau menjadi kuat, mulailah membaca Alkitab dan mulai menggalinya. Bagaimana caranya? Nanti aku salah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertama, ada cara yang sangat praktis. Siapkan hati. Waktumu siapkan, lokasi, tempat. Jangan sampai terganggu. Paling tidak 1 jam. Oke, setengah jam. Ini menggali. Kalau baca Alkitab, bisa saja 10 atau 15 menit. Tapi kalau menggali, saudara harus memberikan waktu. Karena itu waktu di mana kita mendengar suara Tuhan. Waktu kita membaca dan mempelajari Alkitab, Tuhan sedang bicara kepada kita. Waktu kita berdoa, kita bicara kepada Tuhan. Maka ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, jangan ada gangguan. Oleh karena itu siapkan semua, setelah siap mulailah kita berdoa. Doa nggak usah panjang karena ini nggak jam doa.
Maka kita berdoa contohnya seperti ini. Bapa, saya membutuhkan bimbingan dan pertolongan-Mu hari ini. Tolonglah saya untuk mengerti dan mentaatinya. Amin. Gak usah datang doa penyembahan, ucapan syukur, singkat saja. Lalu ambil bagian firman Tuhan, terserah yang mana. Satu ayat, mau satu pasal, satu perikop, tapi terlalu panjang. Ambil satu pasal, satu ayat saja. Belajar, melatih diri. Satu ayat. Mau dari Mazmur, Amsal, dari mana saja. Kalau saya menyarankan, silakan aja mulai dari kitab Yohanes. Misalnya Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 3. Atau terserah. Apa yang mau kita lakukan? Baca itu berulang-ulang paling tidak 10 kali. 10 kali. Sampai terus sepertinya bisa kita masuk di dalam, sampai firman itu menguasai pikiran kita. Setelah itu, apa yang dilakukan? Setelah dibaca berulang-ulang, mulai renungkan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, disinilah kita membuat pertanyaan-pertanyaan kepada firman yang kita baca itu. Contohnya apa? Siapa yang terlibat di dalamnya? Siapa yang terlibat di dalam ayat ini, naks ini? Apa yang dilakukannya? Kapan dan di mana itu terjadi? Kenapa dia melakukan itu? Bagaimana dia melakukan itu? Buat pertanyaan sebanyak-banyaknya dan lain-lain. Saudara boleh catat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Setelah itu apa yang dilakukan? Kemudian hubungkanlah bagian-bagian itu dengan kehidupan kita. Setelah dibaca. Adakah dosa yang harus saya akui dan tinggalkan? Siapa tahu. Waktu itu ada dosa yang harus kita selesaikan. Misalnya dosa adalah penghalang berkatalah. Dosamu yang memisahkan apa ya dosaku? Jadi kalau dikatakan penghalang, selesaikan. Ada nggak janji untuk saya? Bersyarat atau tidak? Jikalau kamu itu bersyarat. Jikalau kamu tinggal dalam aku seperti tadi ya. Berarti aku harus tinggal di dalam dia. Jikalau bersyarat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hubungkan juga dia apakah ada perintah yang harus ditaati, apakah ada sikap yang harus kita rubah, apakah ada teladan yang harus diikuti, seperti Rasul Paulus misal berkata, ikutilah teladanku. Teladan apa ya? Pelajarilah apa yang disampaikannya. Yesus berkata, aku telah meninggalkan teladan bagimu. Apa yang mana? Selidiki dan lakukan. Apakah ada contoh negatif yang harus ditinggalkan? Apakah ada kebenaran yang harus dipegang? Apakah saya harus mengucap syukur karena ini? Ya, misalnya karena keselamatan Yesus mati bagimu, bersyukur enggak? Terima kasih Tuhan. Juga perlu diperhatikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan waktu kita baca Alkitab. Kalau ada pertanyaan itu yang menyinggung hal itu. Dengan diri sendiri, hubungan dengan orang lain, dengan keluarga sesama, teman kuliah, teman sejawat, orang-orang yang belum percaya, dengan iblis, masih kompak enggak? Dengan pemerintah, berontak enggak? Protes terus enggak? Dengan kedagingan dan lain-lain. Ini dicek. Karena itu berbau. Setelah itu baru tulis penerapan apa yang akan saudara lakukan. Hari ini, Tuhan, aku mau setia kepadamu. Yesus, aku mau menanggalkan ini. Yesus, aku mengampuni bla bla dan sebagainya. Buat besoknya lakukan atau langsung aja lakukan. Itu penerapan. Penerapan tidak bisa dikatakan penerapan kalau belum dilakukan. Jadi lakukan. Setelah itu berterima kasih sama Tuhan. Saudara, ini langkah-langkah yang sederhana untuk kita boleh menggali Alkitab. Lakukan itu dengan teratur. Lama-lama saudara akan lebih luar biasa. Itu sarana yang pertama untuk kita bisa memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Yaitu dengan menggali, membaca, merenungkan Alkitab. Yang kedua, waktu bersama dengan Allah itu doa. Doa itu ada 4P. Penyembahan, pengucapan syukur, ngaku dosa, dan permohonan. Yang mana yang lebih banyak kita lakukan? Saudara, kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita mengagungkan Tuhan, maka kita akan bisa melihat kebesaran keagungannya, bukan menambah kemuliaannya, karena dia sudah mulia. Tapi ketika kita menyembah dia, maka kemuliaannya akan turun atas kita. Bagaimana cara menyembah Tuhan? Kalau nggak tahu baca Alkitab, lihat di situ penyembahan, pengagungan terhadap Tuhan. Bisa dengan nyanyian, tetapi tidak cukup dengan itu. Berkata-katalah, ungkapkan apa yang kau rasakan, kau lihat, kau alami bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup. Tidak ada yang seperti engkau, tidak ada yang disetarakan dengan engkau. Sungguh engkau Allah yang luar biasa. Alfa dan yang tidak berawal dan tidak berakhir, Alfa dan Omega. Allah yang mengasihi saya, mengeluarkan aku dari kegelapan. Waktu kita menyembah, renungkan Alkitab. Biarlah firman itu mengungkapkan kembali siapa Allah. Dan pada waktu itu Roh Kudus sedang mengungkapkannya bagimu sehingga engkau terangkat jiwamu. Itu waktu bersama dengan Allah. Beribadah, menyembah, mengagungkan dia. Siapa dia, apa yang diperbuatnya, karakternya, kebaikannya, kemurahannya. Lalu yang kedua, pengucapan syukur. Bersyukur, Roma 8:8 dalam segala hal. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang kau berikan. Terima kasih Tuhan karena aku lahir di keluarga ini. Terima kasih banyak yang mau disyukuri. Kembangkan gaya hidup doamu. Karena semakin banyak kita berdoa, menikmati, merasakan kehadiran Tuhan,
maka kita akan semakin kuat. Waktu bersama dengan Allah begitu indah. Hatimu akan diubahkan. Ya. Lalu kemudian ngaku dosa. Banyak orang berkata, ngapain ngaku dosa, sudah diampuninya kita. Betul. Dosa kutuk sudah diselesaikan. Tapi dosa sehari-hari itu kan ada. Bukan kalau kita berdosa bukan menghilangkan keselamatan, tapi merusak hubungan dengan Tuhan. Kalau kita berdosa hilang sukacita, jadi sandungan, kan dosa. Ya, rusak hubungan dengan Tuhan, tidak menjadi berkat. Jadi harus kita selesaikan. Maka perlu evaluasi ketika datang sama Tuhan. Mungkin Alkitab waktu baca kita pada dosa, atau mungkin dalam kehidupan sehari, aku dosa Tuhan, ampuni saya karena saya sudah begini bla bla bla. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi kita harus rajin mengevaluasi diri. Kalau ada dosa, selesaikan. Kalau hari ini dosa kita, misalnya dosa zina, minta ampun. Besoknya lakukan lagi, dosa minta ampun. Bukan. Sekali kita ngaku dosa, Tuhan sudah selesaikan dosamu. Dia tidak mengingat dosamu lagi dalam kitab Ibrani. Lalu apa yang harus dilakukan dengan dosa itu? Seperti yang dikatakan Tuhan kepada perempuan Maria itu, pulanglah perempuan Samaria dan jangan berdosa lagi. Jadi kalau kita jatuh bangun dalam dosa berarti perlu pemutusan. Oleh karena itu perlu diperkuat firman Tuhan. Makan minum dari firman Tuhan sehingga tubuh rohani kita kuat untuk menangkis, untuk melawan, menghancurkan kuasa dosa. Itu pentingnya doa. Mengaku aja di hadapan Tuhan. Gak usah disebarluaskan. Tapi kalau itu mengganggu, Roh Kudus menunjuk ini dosamu, ampuni saya Tuhan. Selesai. Karena waktu kita ngaku dosa, kita sedang menelanjangi setan. Kita sedang membuka kedoknya. Jadi gak usah takut, Tuhan sudah tahu. Tapi ketika kita mengaku menunjukkan ketaatan sama Tuhan, sehingga iblis akan mundur daripadamu. Yang keempat itu, di dalam berdoa permohonan. Mari mulai dari umum ke yang khusus. Berdoa bagi bangsa dan negara, penginjilan sedunia, para misionaris, daerah-daerah negara-negara yang tertutup. Karena kita imamat yang rajani, maka perlu berdoa untuk kondisi-kondisi orang lain. Bukan amin-amin saja, tapi sungguh-sungguh doakan. Ketika engkau melihat, tolong doakan anak ini, misalnya di Facebook, ya doakan. Bapa jamah sentuh dia dalam nama Yesus. Jadi ada doa-doa permohonan. Karena banyaknya doa-doa itu dibagi-bagi saja. Hari Senin saya doa untuk ini, Selasa doa ini untuk inilah waktu bersama dengan Tuhan. Tetapi sarana yang ketiga yang Tuhan sediakan adalah Roh Kudus. Waktu kita percaya menerima Yesus, Roh Kudus dimateraikan di hati kita. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita menjadikan kita bait Allah. Sehingga Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalam kekudusan kita bisa melihat Tuhan. Hidup di dalam kekudusan waktu kita mempelajari Alkitab, waktu kita berdoa. Mari kita lakukan apa yang sudah kita dengar firman Tuhan. Mari kita kerjakan apa yang kita doakan. Makanya ada istilah, kerjakan apa yang kau doakan, doakan apa yang kau kerjakan. Mulai kita melakukan apa yang kita minta kepada Tuhan. Mengerjakan itu melalui ketundukan kepada Roh. Roh Kudus akan berbicara mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dia tunduk kepada Dia. Saudara, 3 hal inilah sarana yang sederhana untuk boleh kita gunakan waktu bersama dengan Tuhan. Sepertinya mudah, ada pasti tantangan, tidak gampang. Tapi perlu kita ketahui bahwa Yesus menginginkan kita untuk bersekutu dengan Dia, untuk melekat dengan Dia, untuk tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia, artinya seluruhnya. Tidak ada bagian yang kosong, tapi semuanya dikuasai oleh Tuhan. Bukan untuk menambah kemuliaannya supaya kemuliaannya turun atasmu. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi yang kuat, pribadi yang diperlengkapi, sehingga mampu berdampak menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Menghadapi situasi ini kita tidak akan goyah. Sekalipun kita mungkin jatuh tapi tidak tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan menopang kita. Ada keberanian untuk kembali kepada Tuhan. Ada keberanian untuk bersekutu, untuk kembali kepada panggilannya. Kadang banyak orang kalau sudah jatuh dalam dosa, sudah Tuhan sudah bosan sama saya. Dia tidak akan terima saya. Itu kan menurut pikiranmu. Dan itu pikiran setan. Tapi selagi engkau masih bangun di pagi hari, berarti Tuhan masih beri kesempatan bagimu untuk berbenah, memperbaiki kehidupanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu bersama Tuhan itulah yang prioritas. Lihat Yesus, dia mengutamakan Tuhan. Pagi-pagi benar, itu secara kontinu. Tidak asal-asalan. Dia memberikan waktunya untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Musa dalam Keluaran 33 bercakap-cakap dengan Tuhan, muka dengan muka, ada dialog. Ketika kita menggali Alkitab, kita juga pelihara jam doa kita itu berdialog dengan Tuhan, bersama dengan Allah. Sehingga Allah akan membukakan pikiran kita untuk melihat pikirannya, untuk mendengar suaranya. Sehingga apapun yang menjadi persoalanmu, tidak menjadi suatu alasan atau tantangan untuk melemahkan iman kita. Biar firman Tuhan yang sederhana ini kembali kita kerjakan, kita lakukan.
memprioritaskan waktu bersama dengan Tuhan. Apa itu waktu bersama dengan Tuhan? Sekali lagi saudara, 3 sarananya. Mulailah bersekutu dengan Tuhan lewat Alkitab. Bukan saja membaca tapi mempelajari. Bukan saja dipelajari tetapi direnungkan, dihafal dan dilakukan. Lalu yang kedua apa? Doa. Doa ada 4 unsur: penyembahan, pengucapan syukur, pengakuan dosa sampai dengan evaluasi, lalu kemudian permohonan. Perkaya dengan penyembahan dan ucapan syukur. Lalu yang ketiga ada Roh Kudus. Dia sudah mendiami hati kita, sehingga tubuh kita ini menjadi tempat kediaman Allah. Bait Allah harus dijaga kesucian dan kekudusannya. Roma pasal 12 kata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sehingga firman yang kita gali, doa-doa yang kita naikkan menjadi kekuatan kita. Waktu bersama Allah harus prioritas dan yang terutama. Berikan yang terbaik. Spesial. Engkau sudah menjadi spesial di mata Tuhan, maka jadikan dia spesial di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Kuatkan, teguhkan hati kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah setiap adikku yang mendengarkan hal ini, saudara-saudaraku yang lain, Tuhan beri kekuatan, berikan kerinduan, berikan kemampuan, ketekunan untuk memprioritaskan Engkau dengan memberikan waktu yang terbaik, hati, pikiran, tubuh, jiwa yang terbaik bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa jikalau ada di antara saudaraku ini yang belum percaya dan menerima Yesus, sehingga mereka tidak memahami kebenaran, mungkin gelisah, tidak bisa konsentrasi ketika baca Alkitab, tidak bisa berdoa, selalu mendapat gangguan. Hari ini Tuhan jamah mereka, biar mereka boleh membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga ada kekuatan baru dalam diri mereka. Kami serahkan waktu ini kepadamu, kehidupan kami. Biarlah Tuhan tetap pelihara, jagai kami dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terpujilah Tuhan untuk firman yang telah kita dengarkan. Semoga setiap kita boleh selalu menjalin relasi yang baik dengan Tuhan dan tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun dunia sedang berduka, tetapi ingatlah bahwa dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Kita akan bernyanyi, Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih telah menyaksikan ibadah pengisian online kita. Shalom.